Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prakarya yang berbahagia, semoga senantiasa sehat walafiat. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 bab 1 tentang kerajinan bahan limbah keras. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Untuk tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari bab ini, maka diharapkan peserta didik mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan bangsa. Kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan bahan limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang keempat adalah merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan limbah keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu oleh peserta didik. Dapat kita sederhanakan bahwa memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah keras, misalnya kerang, keramik, kaca, botol plastik, dan lain-lain, dengan penuh rasa toleransi, jujur, mandiri, dan kreatif selama proses pembelajaran. Untuk materi pokok kita pada kali ini yaitu pertama, prinsip kerajinan bahan limbah keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Yang ketiga, pengolahan bahan limbah keras. Dan yang terakhir adalah produksi kerajinan bahan limbah keras. Perlu diketahui bersama bahwa teknik pengolahan limbah yang pertama limbah organik, yaitu dengan cara didaur ulang. Hasilnya nanti akan menjadi pupuk Yang kedua akan menjadi bahan bakar biogas. Sedangkan anorganik limbah anorganik itu teknik pengolahannya yaitu dengan cara sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Adapun yang dimaksud dengan sanitasi itu yaitu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Apa itu sistem sanitasi? Yaitu pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan atau penggunaan kembali dari sampah. Untuk pembakaran seperti kita ketahui bersama bahwa sampah itu dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Ini mungkin paling akrab dengan kita baik dengan alat maupun tidak, kita sering melakukan pembakaran terhadap sampah untuk menghilangkan sampah tersebut. Untuk pengolahan limbah anorganik yang ketiga yaitu penghancuran atau pulverization, yaitu penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil, dikumpulkan kemudian dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk penimbunan tanah yang lebih rendah. Itulah langkah-langkah pengolahan limbah anorganik yaitu ada 3 macam: sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Gambar berikut ini adalah merupakan salah satu contoh dari kerajinan limbah keras. Ada tas, kemudian ada gayung, serta pernak-pernik boneka dari batok kelapa. Selanjutnya berikut ini adalah skema dari kerajinan limbah. Kerajinan limbah ada 2 macam, yaitu limbah lunak organik dan anorganik, serta limbah keras organik dan anorganik. Kalau limbah lunaknya itu contohnya adalah kertas, kulit jagung, jerami, pelepah pisang, kulit kacang, kain perca dan sebagainya. Sedangkan limbah keras yaitu contohnya botol plastik, kaleng, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, pecahan keramik, pecahan kaca, dan sebagainya. Dari bahan-bahan itu kita membuat rancangan terlebih dahulu secara berkelanjutan, kemudian memunculkan kreativitas, menghasilkan sebuah produk. Produk itu disesuaikan dengan passion,
ya, kerajinan interior, kemudian elemen estetis rumah ya. Kemudian setelah itu kita manfaatkan ya di pasaran global ya, bisa kita jual. Kemudian memanfaatkan pola pikir manusia, peningkatan kualitas hidup manusia, kemudian perubahan tingkah laku manusia dari hasil kerajinan limbah tersebut ya. Itulah skemanya seperti itu. Berikutnya adalah prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pada prinsipnya ada 3, yaitu 3R, disingkat dengan 3R ya: reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi sampah, artinya kita mengurangi potensi penggunaan dari bahan-bahan yang dapat berdampak pada sampah ya. Misalnya mengurangi plastik ya, kantong kresek itu seperti itu, kita ganti dengan tas jinjing. Kemudian reuse itu menggunakan kembali, artinya kita dapat mengurangi sampah dengan cara menggunakan kembali produk-produk yang dapat dipakai secara berulang-ulang, sehingga itu mengurangi dampak dari potensi sampah yang ditimbulkan akibat penggunaan produk yang hanya sekali pakai ya. Kemudian yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang. Kita mendaur ulang ya sampah-sampah atau produk-produk yang berpotensi menimbulkan limbah, dapat kita daur ulang menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat lagi atau bernilai guna ya. Itulah prinsip-prinsip dari kerajinan bahan limbah keras. Berikutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras ada 2 macam, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik ya. Untuk limbah keras organik yaitu limbah yang terdiri atas kandungan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Dia berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan ya. Jadi limbah keras organik ini hampir semua limbahnya dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Sedangkan limbah keras anorganik yaitu terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Limbah keras apabila tidak dimanfaatkan dia akan menimbulkan masalah bagi lingkungan. Makanya diperlukan proses recycle atau mendaur ulang sebagai solusi ya untuk mengatasi terjadinya penumpukan atau sampah dari limbah keras tersebut. Recycle ini maksudnya tujuannya untuk membuat sebuah kerajinan dari limbah keras tersebut, sehingga masalah yang ditimbulkan akibat dari limbah keras tersebut akan dapat teratasi. Berikut ini adalah contoh dari limbah keras organik, yaitu cangkang kerat laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, tempurung kelapa, kemudian adalah potongan kayu. Selanjutnya yaitu limbah keras anorganik, yaitu contohnya plat logam, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah botol plastik, dan kaleng. Itulah contoh-contoh dari limbah keras. Selanjutnya yaitu pengolahan bahan limbah keras. Untuk pengolahan bahan limbah keras ya, tahapan-tahapannya diantaranya yang pertama pemilahan bahan limbah keras ya, kita pilah-pilah dulu bahan limbah tersebut yang akan kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah pembersihan limbah. Kita bersihkan setelah kita pilah, kemudian kita bersihkan ya agar digunakan itu dalam keadaan bersih dan steril. Yang kemudian setelah dibersihkan lalu kemudian dikeringkan ya, pengeringan. Kita keringkan ya, setelah dibersihkan dikeringkan dari air-air yang menempel. Kemudian setelah itu diberi pewarnaan ya, diwarnai agar tampilannya lebih menarik. Kemudian setelah diwarnai kita keringkan ya pewarnaan tersebut agar tidak menempel di tangan ketika kita kerjakan untuk sebuah produk kerajinan dari limbah keras tersebut. Kemudian setelah itu baru kita haluskan bahan agar siap pakai. Itulah ya dari tahapan-tahapan pengolahan bahan limbah keras. Berikut ini adalah produksi bahan limbah keras.
Produksi bahan limbah keras ada 4 macam, yaitu daerah pesisir, pantai atau laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Kalau daerah pesisir, pantai atau laut, limbah keras yang banyak dijumpai seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Sedangkan daerah pegunungan ya seperti limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Sedangkan daerah pertanian, limbah yang kita banyak jumpai diantaranya tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Sedangkan daerah perkotaan, limbah keras yang sering kita jumpai yaitu berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Itulah ya bahan limbah keras untuk produksi kerajinan. Selanjutnya ini adalah kerajinan cangkang kerang ya. Model-model kerangnya seperti nampak pada gambar, ada kerang darah, kerang hijau, kerang lokan. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan kerang adalah itu diantaranya lem tembak kualitas 1, kemudian perak, manik-manik, dan mata-mataan. Untuk proses pengolahan cangkang kerang ya, setelah kita ambil dari pantai, maka prosesnya sebagai berikut. 1. Cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. 2. Cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda ya, agar sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada dapat larut. Kemudian yang ketiga, cangkang kerang dikeringkan dengan pengering ya, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang ya tetap terjaga dengan baik. Yang keempat, persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Kemudian yang kelima adalah cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Itulah ya proses pengolahan cangkang kerang setelah kita ambil dari pantai. Adapun alat pembuatan kerajinan cangkang kerang diantaranya yaitu amplas, kikir, lem tembak, dan gerinda. Berikut ini adalah contoh dari produk kerajinan cangkang kerang. Kita lihat tampak pada gambar ya. Yaitu ada berbagai macam kerajinan, ada tempat tisu, gantungan kunci ya, dan sebagainya. Adapun proses pembuatan dari kerajinan cangkang kerang diantaranya pertama, pilih cangkang kerang yang akan digunakan, kemudian beri lem untuk merekatkan cangkang kerang, lalu tempelkan cangkang kerang satu persatu, kemudian terlihat boneka kerang sudah jadi. Tempelkan gantungan kunci di bagian atas dengan dilubangi terlebih dahulu. Inilah salah satu contoh kerajinan cangkang kerang berupa gantungan kunci. Selanjutnya itu cara pengolahan sisik ikan menjadi kerajinan ya. Pertama, sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Kemudian yang kedua, rendam kembali sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Kemudian yang ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai ukuran, lalu tiriskan dengan saringan. Yang keempat, pemberian warna pada sisik ikan diperlukan kehati-hatian. Rebuslah air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. 5. Masukkan pewarna one-take atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Keenam, matikan kompor dan biar sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. Ketujuh, tiriskan sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Selanjutnya bahan pembuatan kerajinan sisik ikan ya. A. Cangkang kerang, B. Pewarna, C. Jeruk nipis, D. Semprot clear ya, E. Natrium benzoat, F. Aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros, G. Kawat anting-anting. Untuk alat pembuatan kerajinan sisik ikan diantaranya yaitu A. Tang lancip, B. Panci, C. Spatula, dan D. Kompor. Sedangkan produk kerajinan sisik ikan diantaranya A. Anting-anting, B. Sendal, C. Kalung. Untuk proses kerajinan sisik ikan diantaranya pertama, sisik ikan diwarnai terlebih dahulu, kemudian beri lem tembak untuk merekatkan sisik ikan, tempelkan satu persatu sisik ikan sebagai kelopak bunga
bunga-bunga sisik ikan sudah jadi. Beri lem pada bagian belakang untuk menempelkan, ya. Sirkam dengan hiasan bunga dari limbah sisik ikan. Kemudian berikutnya adalah bahan pembuatan produk kerajinan dari tulang ikan, ya, yaitu A. tulang ikan, B. lem power, ya, C. pewarna semprot. Untuk alat pembuatan kerajinan dari tulang ikan, A. amplas, B. gergaji, C. lem tembak, dan D. gerinda. Berikut ini adalah produk kerajinan dari tulang ikan, ya. Ada kuda laut, kemudian kepiting, gelang, dan naga. Berikut ini adalah proses pembuatan kerajinan dari tulang ikan. Pertama, pilih tulang ikan yang masih bagus, kemudian potong menjadi kecil-kecil mengikuti ruas, ya, tulang yang besar untuk liontin. Susun dengan rencengan dengan seutas tali kulit. Ikat tali membentuk simpul pada ujung tali kanan dan kiri. Kalung sudah jadi dan dapat dibuat lebih panjang lagi. Selanjutnya itu kerajinan dari batok kelapa. Pada gambar ini terlihat, ya, mesin pemotong kelapa, ya, dan pengupas sabut kelapa, kemudian mesin pemecah tempurung kelapa. Daerah yang banyak menanam pohon kelapa yaitu yang terkenal Sulawesi Utara, sehingga dijuluki negeri Nyiur Melambai, ya, untuk penghasil makan tradisional seperti clave tart, yaitu berupa makanan serupa puding dengan kandungan kelapa muda yang mendominasi dan lezat rasanya, ya. Selain itu pula, Sulawesi Utara juga dikenal dengan produsen kerajinan tempurung kelapa. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk kerajinan tempurung kelapa, yaitu A. tempurung kelapa sendiri, B. lem putih, C. politur, dan D. dempul. Sedangkan alat yang biasa digunakan untuk kerajinan tempurung kelapa yaitu A. amplas, B. gergaji besi. Berikut ini adalah proses pembuatan kerajinan limbah tempurung kelapa. Yang pertama, tempurung kelapa dipotong sesuai pola, kemudian haluskan setiap potongan dengan gerinda, lalu beri lapisan vernis dan dijemur hingga kering, kemudian beri lubang dan sematkan gantungan kunci. Ini adalah berbagai macam kerajinan dari limbah keras anorganik. Yang A itu adalah botol, B. pecahan kaca, ya, bentuk kerajinannya seperti pada gambar tersebut. Akhirnya kita berada di penghujung pembelajaran kita. Dapat kita rangkum: 1. Kerajinan dari bahan limbah keras terdiri atas limbah organik dan anorganik yang bersifat kering dan pejal atau keras. 2. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan limbah sesuai sumber daya limbah keras masing-masing daerah. 3. Kita patut bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas keragaman kerajinan bahan limbah keras. Kemudian yang keempat, kerajinan bahan limbah keras terdiri dari limbah organik yaitu cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tempurung kelapa, dan limbah anorganik yaitu botol plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan masih banyak yang lainnya. 5. Pembuatan kerajinan bahan limbah keras mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenis bahannya. Yang keenam, prinsip pengolahan limbah terdiri dari reuse, dan recycle. Yang ketujuh, kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan produk kerajinan. Kemasan dapat disiapkan sebagai karya untuk pameran dan sebagai karya untuk dipasarkan. Itulah rangkuman dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, demikianlah para sahabat prakarya semua pembelajaran kita kali ini tentang kerajinan bahan limbah keras. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.